Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Nur Fadila sebagai ahli gizi. Di sini saya akan mempraktekkan tugas PME, yaitu konseling penyakit PTM. Kemudian di sini ada teman Saya Fenty Donita sebagai pasien dengan penyakit GERD. Oke. Selamat menyaksikan. Dadah. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Fenty, Bu. Dengan Mbak Fenty ya. Oke. Mbak Fenty umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Oke. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Intan Nur Fadila. Saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini pada hari ini. Oke, nanti kita bakal diskusiin terkait makannya Mbak ya. Oke, baik. Nah, Mbak Fenty sebelumnya kesini disaranin oleh siapa ya, Mbak ya? Disaranin dengan dokter Salsa, Bu. Oh, dokter Salsa ya. Boleh saya lihat surat rujukannya? Boleh, Bu. Izin ini, Bu. Oh iya. Ini Mbak Fenty kata dokter Salsa itu didiagnosis GERD ya, Mbak ya? Iya, Bu. Iya. Nah, itu GERD-nya itu mulai terasanya sudah berapa lama, Mbak? Udah setahun setengah. Setahun setengah ya? Iya. Oke. Berarti udah setahun setengah itu biasanya Mbak tuh merasakan apa, Mbak? Kayak panas gitu, Bu, perutnya. Terus itu kayak mules, sering mules gitu. Kayak pokoknya kalau habis makan pedas, apa telat makan gitu, itu langsung yang gak enak gitu. Oke. Nah, untuk kalau di keluarga gitu, Mbak, ada yang menderita GERD juga? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada ya. Kalau untuk di rumah itu ada yang merokok atau enggak, Mbak? Nggak ada juga, Bu. Nggak ada ya. Kalau untuk alkohol, Mbak ada minum? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke. Kalau ini, Mbak, sebelumnya kan ke dokter Salsa, itu udah disaranin belum? Mbak udah nyoba diet penyakit GERD belum? Belum sih, Bu. Belum ya. Oke. Kalau untuk keseharian Mbak, itu Mbak sehari-harinya ngapain, Mbak? Kuliah, Bu. Kuliah ya. Sekarang udah semester berapa, Mbak? Semester 5. Semester 5 lagi padat-padat nih ya, Mbak? Iya, lagi. Kalau untuk kayak olahraga gitu, Mbak, itu biasanya Mbak olahraga apa? Nggak sempet sih, Bu, ya, karena pagi berangkat jam 8 itu udah masuk, pulang jam 5 sore. Itu nyampe hari Jumat kayak gitu terus, Bu. Nah, kalau Sabtu Minggu udah kayak males gitu loh, Bu, mau ngapa-ngapain, terus kemana ngerjain tugas. Jadi seminggu itu belum ada olahraga ya? Iya, Bu. Paling cuma naik turun tangga kalau di kampus, Bu. Naik turun tangga kampus Iya. ya. Oke. Berarti Mbak ini gejalanya ini ya sakit perut gitu. Kemudian nanti kita akan ini ya, Mbak, cek tinggi badan ya. Baik, Mari, Bu. Mbak. Oke, jempolnya dilepas dulu ya, Mbak ya. Kaki, pantat, kepala menempel di dinding. Oke, 45,5. Untuk berat badannya, Mbak, menghadap ke depan. Ini 47,1. Oke, terima kasih, Mbak. Silakan duduk. Oke, tadi tinggi badan Mbak 145, terus berat badannya 47,1. Oke. Itu kalau Mbak berapa bulan terakhir ada mengalami kenaikan atau penurunan berat badan? Menurun sih, Bu, ya. Menurun? Iya. Itu kira-kira penurunannya berapa? Kurang tahu juga ya, Bu, Kurang tapi tahu rasanya ya. kayak turun gitu. Oke. Kalau untuk hasil lab Mbak ada terakhir kali cek lab gitu. Kalau di sini ada ya, Mbak ya, itu di HB-nya normal, kolesterolnya juga normal, terus asam uratnya juga normal ya, Mbak ya. Itu bagus, Mbak. Oke. Kemudian untuk kalau keluhan tadi itu kan sakit perut. Iya, rasa kayak perih gitu. Kalau mual muntah gitu ada, Mbak? Pernah sih, kalau udah asam lambungnya naik gitu, bener-bener yang kayak mual, terus sampai malam suka muntahnya, Bu. Oke. Nah, di sini saya nanti akan nanyain makannya Mbak dari kemarin. Dari kemarin bangun tidur sampai hari ini bangun tidur. Oke. Nah, kemarin Mbak bangun jam berapa? Kemarin itu saya bangun di jam
5.30 sih Bu. Itu Mbak ada minum atau makan sesuatu? Langsung ini sih makan, ada ubi cilembu itu loh Bu. Cilembu ya. Untuk ubi cilembunya itu kira-kira berapa banyak? Ada sih satu buah yang kecil yang ukuran segini itu. Oke. Itu satu buah atau berapa buah? Satu buah tapi dia kecil yang sekepelan gini Bu. Kira-kira sebesar ini? Iya Bu. Segini ya Mbak? Iya. Oke. Satu buah ya Mbak ya. Iya. Kemudian ada makanan yang lain Mbak? Minum sih Bu. Minum. Iya. Itu minum apa Mbak? Saya minum susu. Susu. Untuk susunya itu Susu kotak yang ultramilk itu Bu. Ultramilk ya. Itu di jam berapa Mbak? Di jam 6-an saya minum. Di jam 6 ya. Ultramilk. Itu kira-kira ukuran berapa mili? Yang 250. Untuk rasanya itu ada rasanya Yang low fat. low fat. Oke, kemudian ada makan atau minum lagi setelah itu? Udah sih Bu, itu udah makan sarapan. Sarapan. Terus untuk cemilan atau makan siang itu di jam berapa? Kalau ini sih camilan nggak ada ya Bu ya, karena jam 8 udah berangkat kuliah. Di jam 12 Jam 12. Itu ada makan apa Mbak? saya makan di kantin. Mm-mm. Itu nasi, terus itu ayam kecap, terus itu sama timun Timun ya. 2 iris. Untuk nasinya itu seberapa banyak? Apakah sebanyak ini? Nah iya Bu, 1,5-nya dari itu Bu. 1,5-nya ya. Oke. Kemudian untuk ayamnya itu ayam bagian apa Mbak? Ayam bagian pentungnya. Pentung ya. Oke. Itu sama kecap ya berarti ya Mbak? Iya. Itu kira-kira kecapnya ada berapa banyak Mbak? Kurang tahu juga ya Bu ya, Kurang karena tahu ya. beli di kantin. Untuk ayamnya berarti satu pentung itu ya? Iya. Oke. Kemudian ada makan atau minum lagi? Enggak Bu. Enggak. Nah untuk timunnya tadi seberapa banyak Mbak? 2 iris. 2 iris ya. Oke. Terus udah nggak ada makan. Kalau untuk minumnya? Kalau untuk minumnya minum air putih. Minum air putih ya. Oke, selanjutnya ada makan atau minum lagi di jam? Saya itu ada minum teh di jam 12.30-an lah, sebelum masuk kelas lagi Bu. Itu ada minum teh ya. Iya, es teh. Es teh. Untuk gelasnya itu kira-kira sebesar apa? Nah yang ini Bu, yang buat yang kayak pop es gitu. Oke. Itu berarti manis ya Mbak ya? Manis. Manis. Itu Mbak habis Mbak minum segitu? Habis. Habis ya. Oke. Itu Mbak kira-kira lihat nggak si penjualnya masukin berapa sendok gula? Kayaknya nyampe 2 sendokan sih 2 Bu. sendok ada ya. Iya, karena kan ngelihat. Oke. Setelah minum es itu ada makan atau minum lagi? Enggak ada. Nggak. Itu ada makan atau minum lagi di jam? Itu saya makan di jam 5:30. 5:30 ya. Itu ada makan apa Mbak? 5:30 itu saya makan mie kue tiaw. Oh, mie kue tiaw. Itu kue tiawnya isinya apa? Cuma ada sawi, terus itu ada timun. Udah. Pedes? Telurnya nggak ada? Enggak. Nggak. Berarti ini ada kecapnya juga ya Mbak ya? Enggak pakai kecap. Oh nggak pakai kecap. Berarti kayak polos gitu Iya. ya Mbak ya? Berarti sama sambal tadi. Iya, pedes. Nah itu sambalnya berapa banyak Mbak? Biasanya tuh langsung ditakar gitu sih sama yang ngebuat. Jadi mungkin 2 atau 3 sendok makan gitu. Untuk kue tiawnya itu seberapa banyak Mbak? Piringnya? Saya tuh cuma kayaknya habis 7 sendokan deh kue 7 tiawnya. sendok ya? Iya.
Kalau untuk sawinya Kalau sawinya tuh ada sih kayaknya empat potongan yang 4 kecil-kecil gitu. potong. Mungkin 1 sendokan 1 gitu. sendok ya. Timunnya Mbak? Kalau timunnya tuh yang dibelah dadu-dadu itu kan, Bu. Oh. Kayaknya cuma ada 4 iris itu. 4 iris dadu ya. tuh. Oke. Terus ada makan atau minum lagi? Minum es teh. Minum es teh lagi. Untuk ukurannya? Es tehnya itu agak lebih besar yang dari tadi siang sih. Lebih besar. Setengahnya atau Mungkin dari setengahnya dari kan 1,5? kan berapa ya? Kayaknya yang 400 milian gitu deh apa? 400. Berarti 2 kalinya yang tadi itu ya? Iya. 2 kalinya. 300 deh kayaknya. 300 ya. Oke. Itu habis Mbak? Habis. Habis. Itu manis juga ya Mbak? Manis. Manis. Kalau gulanya kurang tahu berapa Kurang sendok, tahu ya. tapi manis. Oke. Terus berarti Mbak tadi minum es teh sama kue tiaw berbarengan? Iya. Oke. Terus ada makan atau minum lagi? Enggak sih, Enggak. enggak makan lagi. Untuk malamnya? Untuk malamnya itu saya makan ini apa sih itu namanya, di jam 9-an itu saya makan nasi goreng. Oh, di jam 9 ya? Iya. Itu makan nasi goreng. Iya, nasi goreng. Nah itu nasi gorengnya tuh beli. Nah itu berapa banyak Mbak beli? Kok habis sekitar 10 sendok lah, 10 kurang sendok lebih. ya. Itu nasi gorengnya pakai kecap Mbak? Pakai. Oke. Untuk isiannya nasi goreng itu ada apa aja Mbak? Ada telur dadar itu Telur 1. dadar. Terus sayur, Enggak. timun. Enggak. Oke. Terus untuk malam nih, Mbak malam ada konsumsi makan atau minum? Udah, Makan? cuma makan. Kan jam 9 itu makan nasi goreng. Nah, saya tuh kebangun di jam 2. Jam 2. Di jam 2 itu saya lihat di kulkas ada kayak petisan gitu, sisa kakak saya. Petisan ya. Iya. Untuk petisannya itu isinya apa aja? Itu ada nanas, terus itu jambu air itu. Jambu air. Nanasnya asam atau manis? Asam sih, Bu. Oke. Itu kira-kira habis berapa banyak Mbak? Kalau nanasnya tuh saya habis 3 potong. 3 potong. Jambunya itu kayaknya ada 5 potongan deh kalau jambunya. Jambu Air yang merah. Iya. Untuk bumbunya itu ada kacangnya atau enggak? Ada. Ada. Nah bumbunya manis atau pedes? Pedes banget. Pedes banget. Karena emang suka pedes gitu. Oke, terus Mbak setelah di jam 2 itu Tidur, bangun lagi di jam 7. Di jam 7. Nah, di jam 7 itu ada minum lagi? Minum atau Enggak. makan? Enggak. Saya langsung mandi karena udah kesiangan. Jadi cepet-cepet. Terus Mbak makannya di jam berapa? Untuk pagi tadi? Enggak makan pagi. Enggak makan pagi? Iya. Oh, jadi makan siang ya Iya. tadi ya? Oke. Saya ulangi ya Mbak, jadi kemarin tuh Mbak bangun jam 5.30. Itu makannya ubi cembu. Kemudian di jam 6 itu minum susu Ultramilk yang low fat, itu di 250 ml. Terus di jam 12-nya makan nasi ayam kecap. Terus minum air dan es teh. Itu sekitar 250 ml. Kemudian di jam 5.30 itu ada makan kue tiaw dan es teh juga, es teh manis. Kemudian di jam 21, di jam 9 itu ada nasi goreng dan telur dadar. Kemudian di jam 2 itu kebangun, itu Mbak makan petisan. Iya. Oke. Untuk air biasanya Mbak minumnya itu berapa banyak Mbak? Enggak seberapa banyak sih. Mungkin kalau pagi itu kan udah ketolong sama susu. Jadi kalau pagi itu setengah gelas. Terus kalau siang itu habis 1 gelas yang 250 itu. Kalau malam habis sih 1 gelas. Ya. Oke. Kalau untuk kayak vitamin gitu Mbak? Enggak konsumsi sih. Enggak konsumsi ya. Oke, nah ini saya ada mau tanya lagi nih, kebiasaan makan Mbak itu biasanya Mbak makan apa sih gitu ya? Kalau untuk kayak buah-buahan nih, Mbak biasanya paling sering itu makan buah apa Mbak? Kayak petis-petisan gitu sih Bu, kayak nanas, mangga muda, terus itu jambu air gitu. Kalau untuk nanas itu biasanya Mbak dalam sehari, per minggu?
Kalau nanas tuh karena kakak saya suka beli nanas yang potongan itu, jadi di kulkas tuh pasti ada gitu. Itu tuh kayaknya adalah seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ada ya. Kemudian ini tadi nanas ya mbak Iya. ya. Kalau mangga? Kalau mangga ya cuma sekali doang, kayaknya 2 minggu sekali gitu. Sekali. Mangga tadi ya mbak. Oke, terus tadi ada nanas, mangga, sama Jambu air. Jambu air juga kayaknya mungkin 2 minggu sekali. Oke. Kalau untuk kayak sambal gitu mbak tiap hari makan? Iya, kalau sambal tiap hari karena kayak kalau nggak pedes tuh nggak enak gitu. Kebiasaan Iya. ya mbak. Berarti tiap hari mbak makan sambal? Iya. Itu kalau sehari biasanya mungkin habis sih 3 sendok. Setiap makan itu berapa Tiap banyak? makan itu pasti 1 sendok makan, 1 sendok makan terus gitu. Setiap makan ya. Kemudian kalau untuk es teh itu mbak biasanya Ya sehari itu bisa 2-3 kali gitu. 2-3 teh, kali iya. ya. Oke. Untuk ukuran kira-kira tadi 250. 250. Oke. Terus tadi ada buah-buahan, terus ada es teh. Kalau untuk mbak biasanya itu kalau makan itu nasi atau apa mbak? Keseringnya? Seringnya tuh ya kayak mie-mian gitu Seringnya sih. mie ya. Kalau mie itu biasanya berapa kali? Mbak? Kalau mie instan itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Berarti kalau untuk junk food gitu mbak? Suka sih Suka makan ya? gitu yang kayak kerang, terus yang udah paketan gitu. Itu mungkin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau untuk kayak mie ayam atau bakso gitu mbak? Kalau bakso tuh seminggu sekali ada. Seminggu sekali ya. Kemudian kalau untuk lauk hewani mbak biasanya sukanya apa mbak? Kayak telur dengan ayam, Telur dengan ikan, ayam. semua suka sih. Semua suka ya. Kalau paling sukanya itu? Paling sering. sering itu biasanya ayam kecap sih. Ayam kecap. Itu biasanya sehari per minggu? Tiap hari pasti. Tiap hari pasti ayam kecap ya mbak ya? Sehari sekali atau berapa? Sehari sekali. Sehari sekali. Kalau untuk kayak minum-minum jus gitu mbak? Suka sih, kayak jus juga. mangga, jus alpukat gitu. Suka. Itu Jus mangga itu bisa seminggu itu bisa 3 kali. Oke. Oke, tadi mbak sukanya berarti kalau saya lihat ini sukanya makan makanan yang manis, kemudian asam, pedas gitu ya mbak ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan nyampe ini tujuan diet. Jadi mbak ini nanti bakal melakukan diet penyakit GERD. Jadi tujuannya ini pastinya tadi kan mbak ada penurunan berat badan nih. Jadi untuk meningkatkan asupan mbak, kemudian untuk mencegah memberikan makanan dan cairan yang cukup supaya tidak memberatkan kekebalan minyak mbak gitu. Kemudian di sini ada prinsipnya juga mbak. Jadi makanannya yang saya akan sarankan ini nggak akan berbumbu tajam, jadi dia tuh nggak pedas, nggak asam gitu, jadi nggak akan merangsang si asam lambungnya itu. Kemudian di sini kurangi juga makanan yang tidak nyaman seperti ya tadi buah asam, terus juga prinsipnya itu tidak makanan yang digoreng gitu, jadi kayak direbus, dikukus, ditumis biasa aja gitu mbak, jadi jarang yang digoreng. Oke, di sini ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan nih. Seperti yang dianjurkan ini ada nasi putih, kemudian nasi merah, kentang, roti, tawar dan jagung. Nah, yang dibatasi, yang perlu mbak batasi nanti di rumah itu ada nasi putih dalam jumlah besar, kemudian mie instan dan biskuit. Jadi mbak itu usahakan setelah makan itu jangan langsung tidur, karena itu nanti akan meningkatkan si asam lambungnya itu naik gitu mbak. Kemudian juga makannya itu jangan dalam porsi besar. Itu makannya tuh porsinya tuh kecil tapi sering gitu mbak.
jangan juga makan makanan yang asam. Nah, untuk buahnya itu, kalau buah yang disaranin itu kayak semangka, pepaya, melon, dan apel itu kan kayak nggak asam ya Mbak ya. Terus di sini minumannya juga yang disaranin itu air mineral, susu rendah lemak. Yang Mbak tadi udah bagus banget ya minum susu loven itu. Iya. Nah, kalau kopi, teh, minuman manis, kemudian alkohol dan jus buah yang asam itu sebaiknya dihindari atau dikurangi dulu Mbak. Nah, di sini saya tadi kan Mbak udah ditimbang nih, timbang sama diukur. Nah, Mbak itu termasuk ke berat badan yang normal di 22,3 kg per meter kuadrat. Itu masuknya normal Mbak. Jadi saya ada saran untuk nanti menunya Mbak di rumah. Itu ada nasi, kemudian ikan kembung bumbu kuning, kemudian pepes tahu dan sup wortel dan buncis, kemudian ini buahnya pisang ambon. Nah, kalau Mbak pingin ganti nih, ganti ke nasi, ganti ke karbo lain. Nah, di sini saya ada nih Mbak penukarnya. Jadi nanti Mbak ini bisa bawa pulang ya untuk untuk penukar pengganti bahan makanan. Nah, di sini kan kalau di sini itu karbonya itu satu itemnya ini itu jumlahnya 40 gram karbohidrat. Jadi Mbak kalau misal nggak mau nih makan nasi paginya, itu bisa diganti misal kentang. Nah, kentang kalau nasinya kalau Mbak mau nasi itu kan 100 gram. Nah, kalau di sini Mbak mau ganti kentang itu di 210 gram. Iya. Jadi di sini banyak pilihannya Mbak. Jadi nggak perlu berpatok sama ini gitu. Kemudian di sini ada ikan kembung nih, ikan kembung bumbu kuning itu kan 35 gram ya Mbak di sini sarannya. Nah, Mbak bisa ganti ini nanti di sini. Misal Mbak pinginnya ikan lele, itu bisa di 40 gram ikan lelenya. Itu Mbak. Pisangnya nih, kalau pisang ambonnya kan 50. Nah, di sini Mbak pingin ganti nggak mau pisang gitu ya. Sini Mbak bisa nih ganti nih pakai apel. Apelnya ini di 85 gram. Jadi dia karbonya itu, karbo kalorinya itu sama gitu. Jadi bisa diganti gitu Mbak. Oke. Jadi penggunaan daftar menu penukar ini nanti akan cukup membantu Mbak di rumah gitu. Oke. Nah, kira-kira setelah saya sampaikan tadi kan Mbak, jadi Mbak harus mengurangi makanan yang merangsang kan Mbak. Terus kira-kira nanti di rumah Mbak bakal melakukan apa Mbak? Mungkin kayak kurangin ini makan buah yang asam, terus itu yang pedes-pedes ya Bu ya. Terus makanannya kayak lebih diperhatikan lagi. Oke. Jadi nanti kita sama-sama berkomitmen ya Mbak ya, supaya Mbak bisa mengurangi makan makanan yang asam, terus juga asam, manis, dan pedas gitu ya Mbak ya, supaya gejala-gejala kayak GERD tadi tuh berkurang gitu ya Mbak. Nanti kita bakal ketemu lagi di bulan depan ya Mbak, di tanggal 4 ya Mbak ya? 4 iya Bu. November. 4 November ya Bu. Nah, kalau untuk kayak tidurnya Mbak itu biasanya teratur atau gimana Mbak? Begadang? Suka begadang sih Bu, karena kan ngerjain tugas. Gak sempet gitu pulang kuliah kan jam 5. Terus jadi kayak gak sempet gitu kalau mau ngerjain tugas dari jam 7, kadang tuh nyampe jam 12, kadang jam 2 juga. Nah, nanti usahakan setelah dari sini tidurnya teratur, karena kan nih makannya udah dicoba dirubah nih, jadi tidurnya juga harus coba dirubah. Kemudian minum air yang cukup ya Mbak ya. Berarti ini nanti dibawa pulang nih, ini ada oleh-oleh buat Mbak di rumah. Makasih ya Bu. Ya Mbak, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup sih Bu. Ya, nanti kita ketemu lagi ya di bulan depan ya. Iya Bu, makasih banyak ya Bu ya. Mari Bu. Sama-sama, mari.